Oke, selamat sore Pak Ari dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Kamal dengan NIM 2109 0123140117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul mengidentifikasi cacat las dengan penetrasen tes pada hasil las. Di sini ada definisi dan prinsip kerja penetrasen tes. Penetrasen tes adalah salah satu metode non-destruktif tes atau disingkat EDT yang digunakan mendeteksi cacat pada permukaan material. Prinsip kerja penetrasen tes sendiri yaitu yang pertama, zat cair penetran dengan tensi permukaan rendah dioleskan ke permukaan. Jika ada retakan atau pori terbuka ke permukaan, cairan akan masuk ke dalamnya melalui aksi kapiler. Yang ketiga, setelah kelebihan cairan dibersihkan, developer diaplikasikan. Developer menyerap kembali cairan dari cacat sehingga terbentuk indikasi visual berwarna merah atau fluoresken. Yang terakhir, hanya bisa mendeteksi cacat terbuka ke permukaan. Terus di sini ada proses penetrasen tes. Yang pertama, pembersihan awal. Bersihkan permukaan las secara menyeluruh dari kotoran, minyak, karat, dan lapisan lain yang dapat menghalangi penetrasi. Yang kedua, aplikasi penetran semprot atau puaskan cairan penetran secara merata ke seluruh area yang akan diperiksa. Yang ketiga, waktu penetrasi. Biarkan cairan penetrasi meresap ke dalam cacat selama 5-30 menit tergantung jenis penetran dan material. Yang keempat, pembersihan sisa. Hapus kelebihan penetran dari permukaan tanpa menghilangkan penetran yang ada di dalam cat. Yang kelima, aplikasi developer. Semprotkan developer tipis dan merata, tunggu 10-60 menit hingga indikasi cacat muncul. Terus yang keenam, pemeriksaan dan evaluasi. Periksa secara visual indikasi cacat yang muncul dan evaluasi berdasarkan standar yang berlaku. Di sini ada cacat porositas, adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa lubang-lubang kecil pada walet metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Porosity ini mempunyai beberapa tipe, yaitu cluster porosity, blowhole, dan gas pore. Di sini ada penyebab cacat las porositas. Yang pertama, elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air. Busur las terlalu panjang, arus pengelasan terlalu rendah, travel speed terlalu tinggi. Adanya zat pengotor pada benda kerja yaitu karat, minyak, dan air, dan lain-lainnya. Arus hidrogen tercipta karena panas las. Terus gas hidrogen tercipta karena panas las. Terus ada cara mengatasi cacat las porositas. Yang pertama, pastikan elektroda yang digunakan sudah di oven. Jika disyaratkan, jangan sampai kawat las terkena air atau lembab. Atur tinggi busur kurang lebih 1,5 kali diameter kawat las. Ampere disesuaikan dengan prosedur atau rekomendasi dari produsen elektroda. Yang terakhir, untuk material tertentu panas tidak boleh terlalu tinggi sehingga perlu diperlakukan panas. Terus ada cacat las undercut. Undercut adalah sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Jenis cacat pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan las, baik fillet, butt, lap, jomer, dan edge joint. Penyebab cacat las undercut, arus pengelasan yang digunakan terlalu besar, travel speed atau kecepatan las terlalu tinggi, panjang busur las terlalu tinggi, posisi elektroda kurang tepat. Cara mencegah cacat undercut, menyesuaikan arus pengelasan dengan melihat ampere yang dibungkus elektroda atau WPS, yaitu welding procedure specification. Kecepatan las diturunkan, panjang busur diperpendek atau setinggi 1,5 kali diameter elektroda. Sudut kemiringan 7-80 derajat, menyesuaikan posisi. Terus ada cacat incomplete fusion. Cacat incomplete fusion adalah sebuah hasil pengelasan yang tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk. Cacat ini biasanya terjadi pada bagian samping lasan. Penyebab cacat incomplete fusion. Yang pertama, posisi sudut kawat las salah, ampere terlalu rendah, sudut kampuh terlalu kecil, permukaan kampuh terdapat kotoran, travel speed terlalu tinggi. Terus di sini ada cara mengatasi cacat incomplete fusion. Yang pertama, memperbaiki posisi sudut elektroda, menaikkan ampere sesuai dengan WPS atau
compare recommended sudut kampus sesuai dengan yang di WPS, melakukan persiapan pengelasan yang benar, membersihkan semua kotoran, mengatur travel speed yang sesuai. Terus ada cacat tungsten inclusion. Tungsten inclusion adalah cacat pengelasan yang diakibatkan oleh mencairnya tungsten pada saat proses pengelasan yang kemudian melebur menjadi satu dengan white metal. Cacat ini hampir sama dengan slag inclusion, namun saat diuji radiografi, tungsten inclusion berwarna sangat terang, yaitu karena berat jenisnya lebih besar dibanding logam lasnya. Untuk jenis cacat las ini hanya terjadi pada proses pengelasan GTAW. Penyebab tungsten inclusion. Yang pertama, tungsten sudah tumpul saat proses pengelasan. Jarak tungsten terlalu dekat, ampere terlalu tinggi. Terus di sini ada cara mengatasi cacat las tungsten inclusion. Tungsten harus diruncingkan sebelum digunakan untuk mengelas. Jarak harus disesuaikan, ampere mengikuti range yang ada di prosedur. Oke, selanjutnya di sini ada jenis pembersihan sisa penetran. Cara pembersihan penetran yang tidak masuk ke dalam cacat permukaan sangat penting untuk hasil yang akurat. Yang pertama, water washable, formulasi penetrasi yang dapat dilakukan dibilas dengan air setelah waktu penetrasi. Yang kedua, post emulsifiable, membutuhkan aplikasi emulsifier setelah penetrasi untuk melarutkan penetran sebelum dibilas dengan air. Yang ketiga, solvent removable, penetran yang dibersihkan dengan kain yang dibasahi. Yang keempat, pelarut khusus, cocok untuk area kecil atau inspeksi di lapangan. Selanjutnya di sini ada kelebihan penetration test. Yang pertama ada sensitivitas tinggi untuk cacat ke permukaan. PT mampu menonjolkan retak halus, porositas permukaan, lack of fusion permukaan, undercut, dan cacat lain yang membuka ke permukaan. Yang kedua, dapat digunakan pada beragam material. Penetration test efektif pada logam ferros maupun non-ferros, yaitu baja, stainless, aluminium. Juga dapat diaplikasikan pada beberapa plastik, keramik, dan permukaan non-magnetik. Berbeda dengan magnetic particle yang hanya untuk material ferromagnetik. Yang ketiga, biaya rendah dan peralatan sederhana. Peralatan dasar penetration remover developer atau lampu ultraviolet, lampu untuk fluoresken relatif murah. Yang keempat, portabilitas dan kemampuan pemeriksaan di lapangan, mudah dibawa dan diaplikasikan di bengkel maupun di lokasi atau pemasangan. Cocok untuk inspeksi pipa, tangki struktur besar, dan lapangan yang sulit dipindahkan ke laboratorium. Terus di sini ada kekurangan penetration test. Yang pertama, hanya mendeteksi cacat permukaan. PT tidak dapat menemukan cacat internal yang tidak terbuka permukaan. Misalnya porositas dalam incomplete penetration di dalam sambungan atau retak subsurface. Tidak akan terlihat, karena itu penetration test sering harus dikombinasikan dengan metode lain. Yang kedua, permukaan harus bersih dan kering. Sensitivitas PT sangat dipengaruhi kebersihan. Minyak, cat, oksida, karat, atau kotoran bisa menghalangi penetran masuk ke cacat. Proses pembersihan dan pengeringan menambah waktu dan biaya. Yang ketiga, hanya untuk bahan padat dan tidak berpori. PT tidak cocok digunakan pada material berpori, misalnya coran pasir atau keramik berpori, karena penetran akan meresap ke seluruh pori, menimbulkan banyak indikasi palsu. Juga tidak efektif pada permukaan kasar, bertekstur, dan berlapis coating tebal. Yang keempat, interpretasi sangat subjektif. Hasil PT berupa indikasi visual, yaitu noda atau fluoresken, sehingga interpretasi bergantung pada pengalaman dan keterampilan inspektor. Indikasi bisa berupa cacat nyata atau hanya flash induction, misalnya goresan mekanis, permukaan kasar, pori-pori alami. Di sini ada kesimpulan pentingnya penetration test dalam pengendalian kualitas las. Penetration test adalah metode inspeksi non-destruktif test atau NDT yang sangat berharga dan efektif. Yang pertama, detektif cepat dan ekonomis, mampu mengidentifikasi cacat permukaan las secara efisien dan dengan biaya terjangkau. Pencegahan kegagalan berperan krusial dalam mencegah kegagalan struktural yang diakibatkan oleh cacat las tersembunyi. Terus yang ketiga, peningkatan keandalan.
Idealnya dikombinasikan dengan metode NDT lain untuk meningkatkan keandalan dan kelengkapan inspeksi. Yang keempat, investasi kualitas merupakan investasi kecil untuk memastikan keamanan dan kualitas tinggi dari hasil las Anda. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.